Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahrin Tamarbun, mahasiswa dari Pendidikan Luar Biasa Angkatan 23 dengan akhir NPM 31. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan proyek pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang saya buat, yaitu meronce gantungan kunci sederhana. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dari proyek ini adalah bahwa dalam pengalaman saya ketika mengikuti PLP 1 di salah satu SLB di Yogyakarta ini, saya melihat bahwa ternyata masih ada peserta didik khususnya yang berkebutuhan khusus masih belum mengetahui atau belum mampu membuat kerajinan tangan sederhana yang bisa menghasilkan nilai jual khususnya untuk meronce. Padahal dengan gantungan kunci handmade ini akan membantu peserta didik berkebutuhan khusus menghasilkan produk yang bisa memiliki nilai jual, dan juga ini sangat sederhana namun menarik. Oleh karena itu saya memilih proyek ini untuk melatih kreativitas sekaligus membuka peluang usaha kecil bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama untuk melatih keterampilan dasar meronce, yang kedua menghasilkan produk gantungan kunci yang memiliki nilai jual, dan yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui produk kreatif. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan langkah-langkah untuk membuat gantungan kunci. Yang pertama adalah menentukan desain gantungan kunci. Misalnya nih, kita sudah melihat ide-ide dari internet atau kita sudah melihat ada di toko barang yang bagus seperti itu, kita bisa membuat ide bagaimana desain untuk gantungan kunci. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu produk yang sudah saya contohkan, membuat gantungan kunci dari manik-manik. Yang kedua, hal yang perlu kita persiapkan adalah menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan seperti manik-manik, misalnya seperti ini. Sudah ada. Yang kedua adalah tali giok untuk menyatukan manik-maniknya. Yang ketiga, kita juga perlu merancang pola atau warnanya, misalnya warna apa yang cocok seperti itu. Langkah selanjutnya adalah meronce sesuai desain. Seperti ini. Kita kan sudah punya desain sebelumnya dengan desain seperti ini. Atau kalau mau lebih beragam lagi ada juga seperti ini. Nah, dari situ kita bisa mulai meronce. Dan langkah terakhir adalah finishing atau pengecekan hasil produk. Misalnya produk yang sudah selesai, kita perlu memeriksa atau mengecek apakah cara mengingkatnya sudah pas, supaya tidak mudah terlepas ketika sudah digunakan oleh orang lain, seperti itu. Lalu produk yang saya hasilkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah meronce gantungan kunci handmade seperti ini. Inilah hasilnya dengan warna-warni yang menarik, yang tentunya kita usahakan menarik perhatian para konsumen atau siapa saja yang mau seperti itu. Di sini saya juga akan menunjukkan sketsa dari pembuatannya. Nah, yang pertama adalah ini, menentukan desain kunci seperti ini. Selanjutnya adalah menyiapkan bahan. Ini ada bahan-bahannya. Setelah itu kita lanjutkan meronce seperti ini. Nah, yang terakhir adalah finishing atau pengecekan hasil produk seperti itu. Nah, adapun yang dapat saya refleksikan dari proyek ini adalah bahwa melalui proyek meronce gantungan kunci ini, saya merasakan bahwa pembelajaran berbasis proyek itu bukan sekedar teori, tetapi pendekatan yang nyata dan bermakna. Proyek ini bukan hanya soal membuat produk, tapi tentang proses belajar dari awal hingga akhir, misalnya mulai dari merancang ide, memilih bahan, hingga menyelesaikan karya. Saya menyadari bahwa proyek ini menjadi pusat dari seluruh proses belajar saya, artinya
semua konsep dan juga keterampilan yang saya pelajari, yang sudah saya lihat misalnya dari internet seperti itu, langsung saya terapkan dalam meronce ini. Inilah yang menjadi esensi dari sentralitas dalam PJBL, yaitu project hanya sebagai inti. Project sebagai inti, bukan pelengkap. Yang prosesnya dimulai dari sebuah pertanyaan pemicu, misalnya bagaimana saya bisa membuat produk sederhana yang menarik dan bernilai jual. Nah, pertanyaan ini yang mendorong saya untuk berpikir kritis, kreatif, dan mencari solusi yang sesuai dengan kemampuan saya, dan juga saya harapkan dapat diterapkan di dalam pendidikan luar biasa. Dan selama proses pengerjaan saya juga tetap aktif untuk bereksperimen, misalnya menyatukan warna, menyatukan desain manik-manik atau jenis-jenisnya supaya gantungan kuncinya terlihat menarik. Dan yang paling berkesan adalah otonomi yang saya rasakan. Artinya saya memiliki kebebasan untuk menentukan desain, bahan, dan waktu pengerjaan. Dan akhirnya proyek ini sangat realistik karena produk yang saya buat bukan hanya untuk nilai, tetapi benar-benar bisa digunakan atau bahkan dijual. Saya juga belajar bahwa ide ini bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang bernilai nyata ketika nanti misalnya saya sudah terjun di sekolah luar biasa, saya bisa mengajarkan anak-anak untuk menciptakan karya yang bisa memiliki nilai jual dengan bahan yang sederhana dan juga menarik. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya berharap semoga proyek ini dapat menginspirasi para anak-anak berkebutuhan khusus dan juga para calon pendidik untuk memberikan ide atau memberikan salah satu produk yang bisa memiliki nilai jual dan juga memberikan semangat berwirausaha bagi mereka yang membutuhkan. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih.